Jelas ya? Dengar ya, jelas. Jelas ya? Jelas. Oke, Oke. ya cukup jelas ya. Kalau ada putus-putus, bilang aja ya. Oke, siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma Waalaikumsalam. ba'd. Alhamdulillah. Pada sore ini, terima kasih dulu. Ntar. Oke. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik teman-teman sahabat An-Nizamiyah semuanya. eh, Tadi perkenalkan diri udah diwakili sama Ustadz Alan. Mungkin eh, Ana juga boleh memperkenalkan diri secara mandiri gitu ya. Oke. Baik, nama Ana MJ Nur Iksan atau Muhammad Yusuf Nur Iksan. Biasa dipanggil Iksan, MJ atau di sini kawan-kawan manggil Ucup, Yusuf gitu ya. Karena paspor saya MJ Muhammad Yusuf, jadi teman-teman di sini manggil saya Yusuf gitu, Ucup gitu ya. Oke, Ana berasal dari Kerinci, Jambi, Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Dulu SD-nya sekolahnya di Kerinci, terus SMP atau MTS-nya di Pondok Pesantren Nurul Haq Semurup, Kerinci juga. Lalu SMA lanjut ke Perguruan Tawalib Padang Panjang, Sumatera Barat. Nah, kuliah tadi sempat kuliah di Indonesia di UIN Riau, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2018. Terus 2019 pernah berangkat ke Sudan di Az-Zaim Al-Azhari University di Khartoum, Sudan. Oke. Nah, sekarang Alhamdulillah di tahun 2020 masa-masa Corona, waktu itu, ini saya cerita dulu ya, proses saya mendapatkan beasiswa waktu itu ya. Jadi waktu itu, waktu ketika Corona, jadi kampus-kampus di Sudan itu pada tutup semuanya. Jadi pada tutup, tidak ada kampus yang buka, tidak ada kelas online. Lalu saya mencoba mencari-cari beasiswa yang mana yang buka gitu. Akhirnya saya ketemu informasi ketika itu di Sarjah, Uni Emirat Arab ini lagi membuka beasiswa untuk mahasiswa asing gitu. Ya, saya coba lihat syarat-syaratnya dan ternyata syarat-syaratnya saya memiliki semuanya gitu. Mulai dari lapor, ijazah, surat keterangan sehat, SKCK dan bla bla nanti yang akan kita bahas. Lalu saya coba daftar dan alhamdulillah saya diterima gitu. Hmm, banyak yang hadir nih ya. Oke, langsung saja ya ke study anyway, why not gitu. Oke, untuk pendahuluannya. Saya ingin mencoba menggugah semangat pada adik-adik sekalian untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Kenapa enggak gitu? Oke, karena di zaman saat sekarang ini, di zaman yang teknologinya pesat, ya, cepat dan informasi mudah diakses, ada baiknya kita memiliki cita-cita yang tinggi gitu. Yang tinggi dimulai dari merantau sejauh mungkin untuk mendapatkan cita-cita itu gitu. Dulu saya disarankan di waktu di Tawalib dulu dimotivasikan agar sekolah ke luar negeri. Karena apa? Karena sekarang ke luar negeri itu cukup satu hari aja udah nyampe di luar negeri gitu kan. Kalau orang dulu kita baca sejarah para ulama gitu kan ya, mereka berangkat apa menuntut ilmu tuh pakai kapal gitu kan, jalan kaki gitu kan, apalagi di eh, apa biografi ulama-ulama tuh sangat susah gitu. Sekarang kita tinggal pesan tiket terus 9 jam nyampe Saudi. 10 jam nyampe Mesir gitu kan. 10 jam nyampe Sudan gitu. Kalau dari ke sini 7 jam nyampe di Emirat gitu kan. Jadi kenapa nggak kita manfaatkan itu gitu. Dan dunia semakin sempit saat sekarang ini gitu kan ya. Dengan adanya internet dan lain-lain sebagainya gitu. Ini sebelumnya saya sapa dulu nih. Ini Ustadz Azhari lagi sama santri-santrinya di mana ini Ustadz? Di DM ya? Darul Muhyiddin ya? Ini dada-dada santri-santrinya. Masya Allah, tabarakallah, para penerus eh, penerus bangsa di Sumatera Barat nih. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Ini juga ada di siapa nih? Tadi mana? Oke, pesantren Abi Center juga ya.
Ya, selamat bergabung semuanya. Ini belum kita mulai tadi masih memang nunggu yang lain juga nih ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kenapa kita harus melanjutkan ke luar negeri gitu ya? Tadi saya ulang-ulangi gitu. Ya karena kita saat ini telah memasuki era globalisasi dengan akses yang sangat cepat gitu. Bayangkan kita hari ini bisa melihat dunia luar hanya dengan laptop, hanya dengan HP gitu. Maka kita memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin gitu. Oke, terkait Al ini terletak di Uni Emirat Arab, di Uni Emirat Arab. Sini kita akan cerita tentang abad UAE gitu ya. Uni Emirat Arab ini terletak di negara Teluk. Negara Teluk itu di mana? Di pesisir selat di pesisir selat Iran gitu ya. Nah, di negara Teluk tuh ada apa aja? Pertama ada UAE, Uni Emirat Arab. Ada Qatar, Arab Saudi, Oman, Kuwait, dan Bahrain. Nah, enam negara ini termasuk dalam negara Teluk. Nah, biasa orang kenal negara Teluk itu negara kaya akan minyak gitu kan ya. Karena sumber daya alam mereka itu berhasil dari minyak gitu, minyak dan gas bumi gitu. Oke, masuk ke UAE. UAE ini UAE ini terdiri dari 7 provinsi ya, 7 emirat, 7 emir gitu. Perlu diketahui, Uni Emirat ini merupakan negara monarki konstitusional gitu ya. Monarki yang dipimpin oleh raja dan perdana menterinya juga gitu. Nah, dari ketujuh ini, yang pertama yang paling besar itu ada Abu Dhabi. Abu Dhabi ini merupakan ibu kotanya gitu. Kemudian ada Dubai. Dubai ini menjadi kota bisnisnya, kota wisatanya. Dan Sharjah ini merupakan kota budaya Uni Emiratnya dan juga sekaligus kota pelajarnya gitu. Dan ada Ajman, Ummul Al-Quwain, dan Ras Al-Khaimah, dan Fujairah gitu. Nah, negara Uni Emirat Arab ini didirikan oleh Syekh Zayed Ali Nahyan. Oke. Syekh Zayed Ali Nahyan ini memiliki 3 anak. 3 anak. Pertama, Syekh Khalifah bin Zayed yang presiden pertama gitu kan setelah bapaknya meninggal. Yang kemarin meninggal di tahun 2022. Sekarang digantikan oleh adiknya Muhammad bin Zayed. Muhammad bin Zayed, kalau teman-teman semuanya mengikuti Presiden Jokowi sering ke Timur Tengah, biasanya disambut oleh beliau gitu. Dan Presiden Jokowi sangat dekat sama Syekh Muhammad bin Zayed ini gitu ya. Dan ketiga itu dan anak yang ketiga itu Mansur bin Zayed gitu ya. Pemilik Pemilik Manchester City gitu. Ada yang tahu Manchester City di sini? Ya, pemilik bosnya Haaland dan Pep Guardiola gitu yang kemarin menang Liga Champions gitu ya. Mungkin ada yang mengikuti gitu. Nah, itu merupakan pendiri dari negara UAE ini gitu. Nah, dan penduduk di sini sekitar kemarin saya baca tuh sekitar 10 sampai 12 juta gitu. Semuanya gitu, baik yang residen maupun yang penduduk asli. Nah, penduduk asli di sini hanya 15% dari semua penduduk yang ada di Uni Emirat Arab ini. Mereka memang sedikit, tapi mereka menguasai semua lini gitu. Karena mereka yang punya. Karena sistem negara di sini adalah negara kerajaan gitu. Dan selebihnya itu Ya, selebih itu adalah pendatang. Di sini sangat banyak IPB, kami manggilnya IPB, India, Pakistan, Bangladesh gitu. Mereka yang menguasai ekonomi menengah ke bawah gitu. Mereka yang menjadi penggerak ekonomi di UAE ini. Kalau supir-supir di kasir-kasir di tempat perbelanjaan atau di mal-mal di luar tukang bersih semuanya kebanyakan dari IPB. Terus ada juga dari Indonesia dan juga dari Filipina banyak gitu. Nah, warga Indonesia sekarang ini di sini sekitar ya 80.000 lah gitu ya, 80.000 lebih lah gitu. Nah, oke. Mungkin itu dulu untuk tentang UAE ini. Mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan tentang negara ini mungkin boleh gitu ya. Dan lanjut. Nah, negara ini merupakan negara yang apa ya? Mengutamakan pariwisatanya ketimbang dari sumber daya alamnya gitu.
kan kalau di Indonesia kita UAE itu terkenal dengan negara minyak, kaya karena minyak gitu ya. Pada faktanya tuh bukan gitu ya. Karena di sini penjualan minyak dan gas itu hanya 6% dari pemasukan negaranya gitu. Selebihnya itu mereka berbisnis di bidang pariwisata dan bisnis gitu. Apalagi kota Dubai di sini, kota wisatanya tuh membangun sesuatu yang nggak ada di negara lain gitu. Contohnya apa? Burj Khalifa gitu ya. Gedung tertinggi di dunia tapi ada di Dubai, di Burj Khalifa gitu. Dengan mereka menciptakan pariwisata yang baik, akhirnya semua orang berbondong-bondong ke sini. Semua orang pengen mencari kerja di Dubai dan di Abu Dhabi gitu. Karena mereka membuat sistem yang sangat menguntungkan bagi para pekerja, bagi para wisatawan, sehingga menjadi pemasukan yang sangat besar untuk negara Uni Emirat Arab ini. Nah, kemudian Sharjah. Sharjah ini merupakan kota ketiga. Jadi Sharjah itu kalau kita mau ke Dubai, dari Sharjah itu ya sekitar 20 menit sampai 30 menit kalau nggak macet gitu ya. Dekat lumayan ya. Dari Padang Panjang ke Bukit Tinggi lah gitu kan ya. Dekat lah. Jadi Sharjah itu merupakan kota ketiga terbesar yang ada di UAE, terpadat juga. Nah, jadi kalau di Indonesia itu seperti ya Bogornya Jakarta ya, Bogornya Jabodetabek gitu ya. Dan Sharjah ini pun dikenal sebagai capital of Islamic culture gitu ya. Dan di sini karena budaya Arabnya tuh lebih kental di sini ketimbang di Dubai yang lebih ke Eropa gitu. Nah, dari sini dari kampus saya ke bandara Dubai itu sekalinya jarak 7 kilo, 7 kilo dekat ya. Sekali lari 7 kilo tuh nyampe gitu ya. Yang hobi lari gitu ya. Oke, lanjut. Nah, masuk kepada Al-Qasimiyah University Bachelor Scholarship gitu ya. Nah, beasiswa ini memang kampus ini didirikan oleh Gubernur Sharjah atau Emirat Sharjah ya Syekh Sultan Muhammad Al-Qasimi. Beliau ini Masya Allah tabarakallah banget ya, menjadi inspirasi bagi buat kami di sini karena beliau ini sangat cinta terhadap dunia pendidikan. Beliau ini doktornya aja di 5 bidang gitu ya. Sangat di sini dia bikin kampus gratis untuk ya, orang masuk sini tuh gratis gitu dan dari seluruh dunia gitu. Saat sekarang ini ada sekitar 100 jinsiah ya, 100 warga negara dari berbagai dunia, ada yang dari Eropa, dari Amerika, dari Afrika, dari manapun ada gitu. Setahu saya yang belum ada tuh dari Jepang, dari Korea tuh belum. Kalau Cina udah banyak gitu ya di sini gitu. Beasiswa ini memang ditawarkan kepada seluruh dunia dan setiap tahun kampus ini menerima mahasiswa sekitar 400 sampai 450 lah per tahun gitu. Dan Indonesia kebagian kuota itu sekitar 4 sampai 5 orang gitu. Dan walaupun kuota ini tidak disebutkan secara langsung di web, tapi kan kita sering berkomunikasi sama pihak penerimaan mahasiswa, ya Indonesia dibatasi karena memang 400 kuota itu untuk seluruh dunia ya dibagi-bagi sama keluarga negaraan lain gitu. Jadi siapapun yang beruntung mudah-mudahan bisa terima di sini kalau memang ingin melanjutkan studinya di sini. Dan beasiswa ini ditujukan untuk bagi kita yang lulus SMA atau sederajat gitu, atau yang tamat di pondok pesantren, yang tamat aliyah gitu kan, boleh mengajukan diri di sini gitu. Oke, kita lanjut ya. Cakupan beasiswa kita di sini alhamdulillah kalau kita diterima, apabila kita telah sampai di sini di kampus pertama, kita akan dibiayai uang kuliah kita. Uang kuliah kita ini gratis ya, total 100% gratis, nggak ada pungutan uang apapun gitu. Dan juga dikasih buku pelajaran di sini. Nah, untuk buku pelajaran baru sekarang ini diganti peraturannya. Jadi kita peraturan buku pelajaran ini kita dikasih minjam saja. Kalau pengen beli cari bukunya di luar gitu. Dan buku di sini lumayan relatif murah juga gitu. Nah, kemudian apa? Kemudian kita dapat uang saku. Uang saku ya untuk kita jajan di sini, ada keperluan pribadi apapun itu pokoknya kita dapat uang saku. Besaran uang sakunya nanti saya kasih tahu ya. Kemudian juga kita dapat asrama. Asrama di sini untuk laki-laki dan perempuannya pisah gitu. Tapi walaupun pisah tapi masih dalam satu kompleks dan dia dijaga ketat ya. Jadi
Laki-laki tidak boleh mendekat ke asrama perempuan ya, walaupun masih satu kompleks gitu di sini. Nah, dan juga kita mendapatkan tiket pesawat jika 50% jika setelah menyelesaikan 50% dari pembelajaran. Kenapa gitu? Karena kita di sini beasiswa kita dikasih tiket pulang ketika 50% dan ketika telah tamat nanti. Kalau telah tamat udah dapat ijazah, udah wisuda baru dikasih tiket pulang gratis. Nah, terus kita juga dapat visa. Visa untuk di sini izin tinggal yang untuk negara Timur Tengah sangat itu ya, sangat sangat mewah visa di sini. Sulit orang dapatnya. Tapi kalau kita pelajar dengan mudah mendapatkannya juga. Ada terus kita juga dapat ID Emirat. ID Emirat itu sejenis KTP, KTP kita Indonesia. Kalau di sini kita panggilnya ID Emirat gitu. Dan ID Emirat ini bagi kami sini eh, menjadi ya KTP harus dibawa kemana-mana gitu kan. Kalau ada polisi nanya, pasti yang ditanyakan pertama tuh ID Emirat gitu. Adapun apapun itu pastinya larinya ke ID Emirat. Semua data-data kita dari sponsor kita di sini, dari di mana tempat tinggal kita di sini gitu kan, berapa pemasukan kita per bulan di sini gitu kan, itu apa ya? Tersimpan di ID Emirat itu. Mereka kalau tahu ID Emirat kita, mereka bisa buka semua data-data kita gitu di situ ya. Nah, kemudian di akademis ini merupakan Mabna Rois ya. Mabna Rois itu kalau di Indonesia kan ya rektorat, rektorat tempat kampus gitu ya. Terus di sini di Al-Qasimiyah ini ada beberapa eh, kuliah atau fakultas gitu. Yang pertama ada Fakultas Syariah wa Dirasat Islamiyah gitu ya. Fakultas Syariah dan Islamic Study gitu. Dan sekarang telah membuka dua jurusan. Yang pertama ada jurusan fikih usul fikih, itu jurusan saya ngambil jurusan fikih usul fikih. Dan yang kedua itu adalah jurusan Suluddin, jurusan usul. Yang kedua ada kuliatul adab wal ulum insaniyah gitu. Itu adalah kuliah sastra ya, sastra Arab dan jurusannya itu sastra Arab dan juga jurusan yang kedua jurusannya itu tarikh. Tarikh itu sejarah ya, sejarah gitu. Jadi ada jurusan bahasa Arab dan juga jurusan eh, sejarah gitu ya. Yang ketiga, kuliah Itisol yaitu kuliah komunikasi. Jadi di sini ada juga jurusan umum yaitu jurusan komunikasi dan jurusan ekonomi. Jadi teman-teman kalau yang minat jurusan umum boleh minat ke komunikasi ataupun ekonomi gitu. Kuliatul Itisal wa kuliatul Iqtisad wal Idarah gitu ya. Oke. Dan yang terakhir itu adalah kuliatul Quran. Dan di sini teman-teman bagi yang ingin mendalami ilmu Al-Quran, di sini juga ada Fakultas Ilmu Al-Quran. Dan di sini jurusannya itu ada dua, ilmu tafsir sama kiroat gitu ya. Mungkin bagi yang ingin menekuni kiroat, mungkin bisa masuk ke kuliatul Quran ini gitu. Oke, lanjut kita persyaratan umum. Baik, persyaratan umum ini satu, pelamar dinyatakan sehat oleh pihak rumah sakit. Memang sebelum kita daftar, kita dimintai suker ya. Suker itu surat keterangan sehat dari rumah sakit, eh, dari klinik juga boleh atau dari puskesmas juga boleh gitu. Dan berusia maksimal 20 tahun ketika mendaftar. Ya 21 tahun, 20 tahun boleh lah gitu. Asalkan ijazahnya tidak lebih dari 3 tahun gitu. Oke, ketiga penerima beasiswa tidak diperbolehkan mendapatkan beasiswa pihak lain. Ya. Di sini satu negara tidak boleh mengambil dua kampus gitu, walaupun kampus-kampus lain itu beasiswanya sangat menggiurkan gitu ya, besar-besar dari kampus sini Al-Qasmiyah. Tapi kita tidak boleh mengambil dua beasiswa gitu, hanya boleh mengambil satu kampus satu beasiswa. Yang keempat, jika setelah menyelesaikan perkuliahan diharapkan segera penerima beasiswa dapat segera kembali ke negara asal. Memang kalau kita sudah selesai kuliahnya dikasih uang tiket langsung disuruh pulang gitu ya. Dia kan kalau ingin kerja sini cari lagi linknya tapi tidak melalui kampus gitu ya. Nah, proses pendaftaran ya. Kita masuk ke proses pendaftaran ya. Nah, pertama kita itu mengisi formulir pendaftaran di web kampus gitu ya, alqasmiyah.ic.ae gitu kan. Nah, mungkin eh, teman-teman
mendapatkan informasi di luar kalau ada yang bilang beasiswa ini berbayar untuk daftarnya itu hoax ya. Kemarin tuh dari PPMI itu mendapatkan informasi bahwa ada apa lembaga-lembaga informasi-informasi beasiswa itu membuat tarif ya, yang mau daftar ke sini bayar sekian ratus ribu gitu. Nah, itu nggak ada, itu mungkin bisnis mereka gitu. Tapi resminya mereka itu di sini gratis ya, daftar pun gratis gitu. Untuk sekedar daftar gratis gitu. Itu yang perlu diwaspadai gitu ya. Nah, kalau kita eh, bisa daftar sendiri ya kenapa harus minta orang lain gitu kan ya. File dilampir, nanti file-file yang diminta itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ataupun bahasa Inggris gitu. Yang pertama, itu ada ijazah asli atau sederajat, usia ijazah maksimal 3 tahun sebagaimana yang saya bilang tadi. Jadi walaupun kita umur 21 ataupun 20, tetapi ijazah kita masih 3 tahun setelah kita tamat, itu masih bisa daftar gitu ya. Itu masih bisa dipertimbangkan oleh sama pihak kampus gitu. Oke, dan nanti juga ada yang nanya, kalau ijazah kita belum keluar gimana? Terus pakai surat keterangan lulus dulu gimana? Oh, itu tidak boleh ya. Itu hak kita harus menggunakan ijazah asli. Tunggu ijazahnya keluar gitu kan. Kalau bisa desak pihak sekolahnya untuk mengeluarkan ijazah secepatnya gitu ya, kalau bisa. Terus yang kedua itu rata-rata minimum ijazah itu di transkrip nilai kita itu di rapor nanti ya diminta itu 70 70 nilai 70 itu untuk Fakultas Syariah dan Fakultas Al-Qur'an dan Fakultas Komunikasi. Sedangkan 75 untuk Fakultas Ekonomi dan Administrasi gitu. Jadi bagi yang ingin daftar sini kira-kira nilai lapornya nyampe 70 enggak itu untuk rata-ratanya gitu. Mungkin dicek sendiri ya nilai lapornya masing-masing gitu. Keterangan bagi lulus SMK ekonomi rata-rata minimum 80% ya. Mungkin di sini nggak ada yang sekolah SMK gitu ya. Nah, terus ijazah kita itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ataupun bahasa Inggris gitu. Nah, tapi kalau saya menyarankan lebih ke diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian lapor asli kelas 10, 11, 12 aliyah gitu ya, SMA kita kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Itu lapornya satu kelas satu kelas satu lapor gitu ya. Mungkin boleh mau ngambil lapor semester 1, semester 2 itu terserah gitu ya. Cari aja yang bagus nilainya antara semester 1 atau semester 2 gitu. Kemudian terjemahan asli dari lapor itu gitu kan, lapor kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 gitu. Terjemahan asli, dan terjemahan asli itu terjemah yang tersumpah yang terdaftar di Kemenkumham gitu ya. Ada jasa-jasa penerjemahan yang legal gitu ya, mereka resmi dari negara gitu. Mungkin satu lembarnya itu ya sekitar 70.000, 80.000 untuk sekarang gitu. Nah, dulu waktu saya terjemahin itu satu halamannya itu 50.000 ya. Sekarang sudah naik 80.000 sampai 100.000 gitu. Nggak apa-apa mahal, yang penting kita berusaha untuk mendapatkan beasiswanya gitu ya. Mengeluarkan uang sedikit nggak apa-apa untuk mendapatkan uang yang lebih banyak gitu ya. Oke, paspor yang berlaku kurang dari 2 tahun. Jadi memang sebelum daftar ke sini kita tuh harus disuruh untuk dibuatkan paspor gitu. Jadi kalau teman-teman yang kelas 3 SMA kalau ada waktu pulang bentar untuk bikin paspor gitu. Oke, untuk tutorial bikin paspor mungkin bisa cari di internet aja kali ya. Itu lebih lengkap di sana. Oke. Kemudian juga syaratnya itu pas foto berukuran 3x4 berlatar belakang putih gitu ya. Kemudian ada SKCK, surat keterangan berkelakuan baik ya dari kepolisian, dari Polres, dari Polda, dari Polsek boleh gitu ya. Asalkan surat keterangan sehat, keterangan eh, SKCK ini tidak terlampir hanya berlaku untuk dalam negeri gitu kan. Ketika teman-teman bikin SKCK itu di berbagai Polres itu ada mencantumkan hanya berlaku dalam negeri gitu. Jadi kalau bisa sebelum kita bikin SKCK itu pesankan dulu sama polisinya sama pegawainya
ada nggak tulisan itu hanya berlaku untuk dalam negeri. Kalau tidak ada, boleh kita bikin gitu kan. Tapi kalau nggak ada ya, kalau ada tulisan itu mungkin bisa apa dibilang ke Pak polisinya ini untuk luar negeri gitu, agar tulisan itu dihilangkan gitu. Oke, terus ada sertifikat kelayakan kesehatan dari rumah sakit beserta terjemah ya. Tadi sudah saya bilang yang salah satu syaratnya itu surat sehat ya. Kita harus pergi ke RSUD atau apapun atau klinik boleh gitu ya, minta surat sehatnya. Nanti diperiksa sama dokternya apakah benar-benar sehat apa enggak. Kalau sudah dapat surat sehatnya, lalu kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Ah, dan juga sertifikat COVID ini untuk tahun lalu aja nih ya, untuk waktu-waktu ketika masih corona gitu. Tapi saat ini tahun 2024 pendaftarannya tidak menggunakan surat eh, vaksin gitu ya. Ya, dan seterusnya akte kelahiran dan terjemah gitu. Dan akte kelahiran di Indonesia ada ya, semua semua orang saya rasa punya ya akte kelahiran gitu kan, itu tinggal diterjemahin aja gitu. Nah, seluruh dokumen ini, dokumen yang saya sebutkan dari satu sampai sekarang, satu sampai berapa? 11 dokumen tadi ya. Itu harus berukuran berformat JPEG. JPEG itu foto ya, bukan PDF ya. Kecuali file pendaftaran yang resmi dari web kampus. Nanti ketika kalau kita daftar, itu di web kampusnya kita diminta untuk download file gitu, Word gitu, itu isi daftar riwayat hidup kita, tapi diisi pakai bahasa Arab gitu. Itu ditanyakan semua nama orang tua kita, tinggal di mana, bla bla gitu. Dan formatnya itu ada di web kampusnya gitu. Jadi ketika daftar, nanti di bawahnya itu ada disuruh download file itu dulu. Habis kita download, kita isi. Pas nanti untuk mengupload semuanya, kita upload lagi semuanya gitu. Oke? Hmm. Untuk Fakultas Ekonomi dan Fakultas Komunikasi itu dibutuhkan nilai IELTS itu lebih dari 5. Jadi karena Fakultas Komunikasi dan Ekonomi itu pelajarannya kebanyakan menggunakan bahasa Inggris gitu. Pengantar bahasa sehari-harinya dosennya itu pakai bahasa Inggris kebanyakan. Walaupun ada juga mata-mata kuliahnya yang menggunakan bahasa Arab. Jadi dibutuhkan IELTS. IELTS itu sejenis sertifikat kelayakan bahasa Inggris ya, untuk dunia internasional gitu. Minimalnya nilainya itu 5 ya. Yang pengen bisa dapat sertifikat IELTS nilainya 5 itu mungkin bisa les sama Ustadz Azhari aja ya. Beliau tuh Masya Allah banget bahasa Inggrisnya itu. Ya. Nah, tahapan pendaftaran. Nah, ketika kita daftar, kita siapkan semua berkas-berkas tadi dari ijazah eh, sampai file yang kita download dari web kampus. Yang pertama kita buka webnya, kemudian daftar via website gitu kan. Kita daftar, kita masukin semua berkas. Apabila kita telah submit gitu, kita telah klik enter lagi istilah gitu kan. Lalu kita mendapatkan email atau nomor pendaftaran via email. Jadi kalau email kita memang benar aktif, itu pas kita daftar udah langsung masuk email kita. Nanti di HP bisa 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 langsung kita cek gitu. Ketiga, seleksi berkas yang dilakukan oleh pihak universitas. Memang di sini nggak memang seleksi langsung dilakukan oleh pihak idarah. Waalaikumsalam. Eh, Oke, kalau berkas kita lulus gitu kan, lalu kita mendapatkan email untuk interview. Nah, gitu. Jadi email itu yang kita kirim waktu awal daftar itu, di situ juga akan dikirim link zoomnya untuk interview kalau berkasnya lulus. Kalau berkasnya dipandang layak oleh pihak kampus, maka tahap tahap selanjutnya itu interview melalui Zoom. Oke. Nah, kalau sudah interview melalui Zoom, habis itu kita nunggu sekitar beberapa bulan, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, baru dapat Qabul Mabda'i. Qabul Mabda'i ini itu eh, kita dinyatakan lulus itu 80% gitu. Jadi ada tahap-tahapan lagi yang harus kita selesaikan. Apabila kita dapat kabul mibdai, kita diminta untuk melegalisir berkas asli dan fotokopi yang kita kirim dari
awal tadi kayak ijazah, terus apa lapor kita SKCK gitu kan, surat sehat, bla harus kita legalisir ke 3 kementerian. Pertama Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, kedua Kementerian Agama, terus yang ketiga Kementerian Luar Negeri, plus keempat Kedutaan Besar untuk UEI di Jakarta. Itu kalau kita lulus, kita harus berangkat ke Jakarta, kita harus legalisir itu di kantor kementerian itu. Kalau kita nggak sempat, mungkin boleh kita sewa jasa gitu. Mungkin di setiap penerjemah itu mereka menyewakan jasa untuk legalisir gitu. Ya. Nah, kemudian apabila sudah legalisir tadi di 3 kementerian, satu di Dubes UAE di Jakarta, lalu kita kirimkan berkas asli, ijazah kita, terus apalagi nilai lapor kita semuanya yang asli dan maupun yang terjemahannya ke kampus melewati DHL atau Aramex. Aramex DHL ini sejenis ya itu ya, sejenis alat pengiriman gitu ya, tapi ini untuk internasional, sejenis JNT gitu ya. JNE dan JNT di Indonesia gitu ya. Lalu ketika sudah kita kirim, baru kita mendapatkan visa dari kampus lewat email yang kita kasih waktu pas pendaftaran tadi. Kalau sudah dapat email, itu baru kita sudah berangkat. Nah, itu kalau udah dapat email ya udah kita pesan tiket sendiri. Nah, untuk tiket sama biaya hidup selama sebulan pertama di sini itu masih menggunakan uang kita pribadi gitu. Jadi tiketnya kita pesan sendiri, terus selama sebulan di sini kita pakai uang pribadi gitu. Belum uang beasiswa dari kampusnya, uang saku bulanannya belum turun gitu ya. Terus eh, oke, pendaftaran dinyatakan resmi ketika kita menjadi mahasiswa di sini dan setelah mendapatkan ID Emirat. Jadi maksudnya gimana nih? Jadi walaupun kita sudah dapat visa, terus sudah nyampe sini, itu kalau belum kita mendapatkan ID Emirat atau KTP-nya orang sini, itu ada kemungkinan kita bisa dipulangkan jika terjadi kesalahan. Contoh kemarin ini barusan kemarin itu ada orang Indonesia udah nyampe sini, dia udah mulai belajar sini, ternyata untuk ketika mau bikin ID Emirat dicek cek darah, cek apa kesehatan di sini, ternyata di jantungnya itu apa ya, ada waktu kecil dia pernah ke TBC atau apapun, dan di jantungnya itu masih berbekas gitu, jadi dinyatakan tidak sehat gitu kan. Dan itu nggak bisa dilanjutkan di sini karena tidak lewat seleksi gitu sama pihak rumah sakit sini, akhirnya dipulangkan gitu, dikasih tiket dipulangkan gitu. Jadi untuk apa benar-benar menjadi mahasiswa sini itu ketika kita telah mendapatkan ID Emirat, dan itu jarang kasus seperti itu ya. Paling mentok kita tuh di sini kalau udah dapat visa, insya Allah lancar terus gitu, lancar dan aman-aman saja. Kecuali kita memang punya riwayat penyakit yang serius gitu ya. Terus habis itu, dan itu saja dari tutorial dan tahap-tahapan untuk pendaftarannya gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Ustadz Alan dari maupun dari SMA IT Abi Center ataupun dari Darul Mahidin, mungkin boleh gitu. Ada yang ditanyakan. Oh, Masya Allah ya. Terus, Terima kasih Ustaz Ihsan, lengkap sekali nih informasinya nih dari tadi hmm. tentang negara Emirat sampai ke proses pendaftarannya. Tapi tadi ada yang belum Ustaz Ihsan sebutkan, mungkin biar motivasi bagi kita ini Ustaz. Apa namanya, Ah, fasilitas iya, beasiswa iya. tadi kira-kira berapa kalau nominalnya dirupiahkan itu Ustaz? Biar Waduh. motivasi bagi adik-adik yang pengen ke sana. Nah, di sini kami untuk nominal beasiswa di sini memang kami dari pihak PPMI itu apa ya? Untuk tidak menyebutkan langsung gitu ya, karena berpotensi membuat kita salah niat ke sini gitu. Oh begitu. Pokoknya besar deh. Bisa Pokoknya kalau berarti nabung plus-plus ya ya sebulan ya. plus-plus lah gitu ya. Oh, Pokoknya gitu. lewatlah gaji PNS di Indonesia gitu ya. Masya Allah. Melebihi Ya gaji gitu. Insya PNS itu Allah untuk tabungan. kalau kita dapat uang saku ya itu cukuplah semua mengcover kehidupan kita di sini. Dan juga kita di sini dikasih makan 3 kali sehari gitu kan. Jadi uang sakunya mungkin bagi teman-teman yang orang yang hemat tuh bisa nabung ya. Teman-teman Bisa saya tuh nabung dan bisa yang hemat ngirim ke tuh orang tua juga kerjaannya ya main Ustaz ya. saham gitu ya.
Iya, iya. Insya Allah luar biasa. Jadi ya sangat cukup Ada teman-teman. lagi? Hmm. Oke, iya, terima kasih Ustaz Ihsan informasinya. Ini kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan langsung aja yang mau bertanya, adik-adik, Ya, boleh, teman-teman. boleh, boleh. Silakan atau mau di chat juga boleh, diketik atau mungkin langsung hidupin aja mic-nya, langsung ngomong, langsung ngobrol sama Ustaz Ihsannya mumpung lagi apa bareng-bareng kita di sini. Karena Ustaz Ihsan sibuk sekali nih jadwalnya nih mengawal pemilu sepertinya. Ya, monggo, silakan. Ada Iya. yang mau bertanya? Oke, silakan. Ini Lenovo. Ini namanya nama laptop. Assalamualaikum Kenalan dulu. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. ingin bertanya tentang perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Al-Ghazi. Dalam kesempatan kali ini saya ingin bertanya tentang pertanyaan yang ditanyakan waktu wawancara tuh tentang apa aja Ustaz. Mungkin Ya, baik. Wah. sekian. Mungkin langsung jawab aja ya, Ustaz Alan. Ya, silakan, silakan langsung jawab, Ustaz. Ya, biar nggak lupa ya. Kalau ditumpuk ntar lupa pula ya. Ketika kita wawancara, ketika dapat email wawancara, ketika dinyatakan lulus berkas, itu pertama itu mengenai biodata kita sendiri gitu. Biodata kita, pokoknya kita tuh harus kelihatan pede untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Pertama itu mengenai biodata. Biodata kita, tanggal lahir, nama orang tua, pekerjaan orang tua, dan pokoknya mengenai diri kita gitu. Dan terus juga tentang apa ya, tentang jurusan yang kita ingin ambil. Misalkan kita jurusan pengen ambil jurusan syariah gitu, terus ditanya kenapa pengen ambil jurusan syariah, apa motivasinya gitu. Dan juga tentang apa ya, keseharian-keseharian kita. Jadi untuk wawancara itu pertanyaannya itu random gitu. Jadi tiap orang bisa saja berbeda-beda gitu. Tapi yang saya sebutkan itu tidak lepas dari itu, tidak lepas dari yang saya sebutkan walaupun spesifiknya mungkin itu berbeda-beda gitu. Terus juga pas wawancara itu kita diuji hafalan kita itu minimal 2 juz atau 3 juz. Nanti kita disuruh sambung ayat dan juga nanti kita disuruh untuk membaca Arab gundul gitu ya. Arab gundul nanti ditampilkan teks Arab yang nggak ada yang nggak ada harokatnya gitu. Nanti kita disuruh baca. Terus sekian itu aja gitu. Yang penting kita pede dan apa percaya diri ketika menjawabnya gitu. Mungkin itu aja. Gimana? Oh, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ya. Ya, Oke, yang jelas ya. pokoknya ketika ketika itu wawancara pertanyaannya nggak sulit-sulit. Ya, pertanyaannya palingan tentang keseharian kita gitu kan. Kenapa mau lanjut ke sini? Mungkin kosakatanya apa percakapannya sudah sering didengar ya ketika di pondok gitu. Gitu ya. Oke, Ustaz. Ada lagi yang mau bertanya? Ini di kolom chat juga ada yang bertanya ini. Mungkin saya izin bacakan ya dari Mas Nur Ya, Hidayatullah. boleh boleh. Mohon izin bertanya, apakah di kampus sana diadakan beasiswa daurah tahunan, semisal daurah bahasa Arab atau daurah usul fikih dan lain-lain? Saya dari Semarang, sekarang sedang S3, tapi sangat tertarik untuk bisa studi di sana. Ini masnya mau S3 di sana. Gimana Ustaz Ihsan jawabannya? Untuk daurah di sini untuk daurah dan dibuka untuk seluruh negara gitu kan ya. Setahu saya belum ada sampai saat sekarang. Mungkin belum ada ya. Yang ada di sini daurah ketika musim panas, gitu, libur musim panas mungkin dari lembaga kajian di sini di pemerintahan di sini mengadakan daurah palingan 1 minggu 2 minggu gitu. Dan itu bebas kita mau ikut boleh, mau enggak ya nggak apa-apa gitu. Itu untuk daurah sini untuk pengajian-pengajian umum yang terbuka itu sangat diawasi di sini ya. Untuk apa untuk mengadakan seminar apapun gitu di luar atau di masjid, pengajian-pengajian itu sangat diawasi gitu. Harus mendapatkan izin dari negara dulu, harus mendapatkan izin dari Auqaf. Di sini ada lembaga Auqaf namanya ya. Itu mengawasi masjid apa dengan kegiatan-kegiatannya tuh harus minta izin dulu di situ. Nah, mungkin untuk beasiswa S3, beasiswa S3 di kampus saya saat sekarang ini belum ada. Karena di sini baru buka untuk S1 saja. Untuk S2 dan S3-nya belum ada gitu. Mungkin di kampus lain di Abu Dhabi, di Dubai itu ada.
tapi kebanyakan ya jurusan-jurusan umum, jurusan teknik, ekonomi, perminyakan, dan itu banyak sekali gitu. Saya kalau apa ada yang ingin melanjutkan jurusan umum dan lingkungan agamanya bagus gitu kan, yang mending ngambil di salah satu terbaiknya di sini. Di sini beasiswa itu besar sekali gitu. Contohnya Abu Dhabi University atau Uni Emirat University di Abu Dhabi itu, ketika kita buka websitenya itu langsung ada itu, langsung ada tempat untuk melihat beasiswanya, apapun apa yang kita akan dapat, bagaimana cara daftarnya, walaupun itu ketika tidak waktu pendaftaran, jadi kita ingin mencari informasinya saja, itu ada tertera di websitenya gitu. Dan itu plus tertera berapa uang yang akan kita dapat, terus berapa tahun masa pembelajaran, di situ lengkap semuanya gitu. Untuk beasiswa S2 S3 gitu. Dan itu tuh jurusan umum gitu. Untuk saat sekarang ini di kampus saya di Al Qasim University itu belum ada gitu. Mungkin itu aja. Oke, jadi semisal kita baru nyampe ke Emirat itu, kalau di Mesir kan biasanya Hmm, nggak langsung bisa kuliah ya Ustadz Isan ya. Jadi mereka ada daurah iya, kuliah dulu. Kalau di Emirat ada kayak gitu apa enggak? Jadi langsung kuliah gitu. ada. Di sini ya, di sini pas kita nyampe di sini itu diuji dulu kemampuan bahasa kita. Untuk saat sekarang ini Indonesia dipandang bahasa Arabnya yang lulus itu ya udah bagus lah, jadi langsung dimasukin kuliah. Tapi di negara-negara lain kayak negara ya kayak Cina ataupun Uzbekistan, Kyrgyzstan dan tantan lain itu, dan negara-negara Eropa lain gitu kan, ketika masuk di sini udah nyampe kampus itu diuji kemampuan bahasa Arabnya. Jika bahasa Arabnya bagus tuh boleh langsung masuk kuliah. Jadi kalau enggak, bahasa Arabnya enggak bagus, ya disarankan untuk masuk ke kelas bahasa dulu. Markazul Lughah di sini ada Markazul Lughah di sini. Itu boleh kita ngambil 1 sampai 3 semester gitu. Mungkin mungkin kalau bahasa Arabnya memang di sini ada kemarin itu dia baca Quran pun nggak bisa gitu. Memang dia mualaf gitu kan. Itu langsung ditempatkan markas bahasa tuh belajar dari abatasa gitu kan sampai dia jago bahasa Arabnya gitu. Ya, Oke, ada. oke, oke, menarik, menarik. Terus ini udah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Kita bacakan aja ya. Mhm. Assalamualaikum Ustadz. Apakah Boleh ada ya. yang bisa membatalkan beasiswa yang telah kita terima Ustadz? Nah, menarik ini. Kalau udah dapat Oh beasiswa ada nggak ya, yang bisa tentu. batalin? Ada. Yang pertama itu yang paling berpengaruh itu nilai kita di sini. Hmm. Jadi kita di sini itu nilai kita itu ditargetkan di atas 2,5 IPK kita. Oke. Nah, jika nilai kita di bawah 2, IPK kita di bawah 2, maka kita akan mendapatkan surat peringatan. Oke, peringatan. 2 kali di bawah 2, peringatan kedua. 3 kali di bawah 2, oke, udah habis DO. Nah, DO. Oke, DO. Itu yang menjadi apa? Kalau kita mendapatkan nilai di bawah 2 itu akan menjadi yang bisa membatalkan perjalanan kuliah kita di sini gitu. Nah, untuk yang di bawah 2,5 itu dikurangi beasiswanya itu 2/3, sepertiga dari beasiswa dikurangi kalau nilai IPK kita di bawah 2,5 gitu. Ya, mungkin kalau di atas 2,5 kita dapatnya beasiswa full, uang jajan kita full. Kalau nilai kita di bawah 2,5 dikurangi 1/3-nya. Dan jika IPK kita eh, di bawah 2, 3 kali berturut-turut itu langsung di DO, dikasih tiket pulang. Orang Indonesia ya banyak, orang Indonesia sampai saat sekarang ini baru 2 orang ya. Nauzubillah juga jangan ya, jangan banyak-banyak lah gitu kan. Eh, Dikasih tiket pulang dan suruh pulang karena nilainya nggak mencukupi gitu. Dan setiap semester, setiap penghujung semester, setiap ujian tuh pasti ada aja yang keluar gitu kan. Pasti ada aja yang di DO gitu karena nilainya nggak cukup gitu. Jadi di sini kita memang harus mempertahankan nilai. Nilai itu harga mati di sini ya, jangan main-main gitu kan ya. Karena nilai kita rendah, bisa dikurangi uang kita dan berpotensi untuk dikeluarkan dari kampus. Tahun apa semester kemarin itu ada sekitar 20 orang dikeluarin, ada sampai pernah semester kapan ya, 2023 akhir itu
2023 pertengahan itu sampai 40 orang dikeluarkan gitu kan ya. Karena nilainya nggak cukup gitu. Mungkin karena dia terlena di sini, terlena karena Dubai, karena Abu Dhabi gitu kan, asik-asik main, akhirnya lupa belajar karena dikasih uang juga dari kampus, mungkin orang tuanya kaya juga, terus main-main di sini gitu kan ya. Akhirnya ya di DO gitu. Dan juga kalau kita apa dan kalau kita memiliki masalah sama pihak kepolisian di sini, kalau kita melanggar di sini itu bisa jadi dipulangkan juga gitu. Jadi memang hati-hati di sini gitu. Itu aja sih yang membatalkan beasiswa kita di sini gitu. Oke, nilai Iya, ya yang paling penting ya. Oke, ini juga ada pertanyaan dari iya, Nazatur Rahmah. Oke, saya izin baca yang di chat dulu ya, nanti yang angkat tangan nanti kita persilakan setelah ini. Kalau tes wawancaranya pakai ya bahasa boleh. apa, Ustadz? Tadi udah dijelaskan mungkin ya. Bahasa apa, Ustadz? Izan? Bahasa Arab ya, Ya, full ya? dan untuk wawancara kita itu ketika mulai masuk Zoom itu pengujinya nanya awal dulu mau pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris, kedua-duanya boleh. Kalau kita merasanya bahasa Arab kita lebih jago, lebih bagus, ya udah kita gunakan bahasa Arab. Nah, Hmm. ketika kita merasa ya bahasa Inggris saya lebih jago ketimbang bahasa Arab, ya udah kita gunakan bahasa Inggris. Kedua-duanya boleh kok. Nggak ada pengaruh yang beasiswa yang ketika wawancara menggunakan bahasa Arab lebih besar peluangnya ketimbang menggunakan bahasa Inggris, nggak ada pengaruh gitu. Kedua-duanya sama gitu, dihitung sama gitu. Ya, Asalkan bukan bahasa Minang, Ustadz ya. Apalagi bahasa Jawa mungkin ya. iya, iya. Oke. Tadi ada yang angkat tangan jadi bertanya, atau kita lanjut ke Mm-mm. kolom chat. Ini dari Ini di SMA IT Abi kayak ada Ustaz. Maulani. Ya. Berapa banyak yang diterima untuk beasiswa ini, Ustaz? Kuotanya, ya menarik ini, Ustaz Ihsan. Per tahun itu Ya, berapa? ya. Ada batasan nggak yang diterima di sana? Hmm. Oke. Yang disebutkan resmi oleh kampus, tiap tahun itu kampus menerima 400 orang dari seluruh dunia, bukan Indonesia saja ya, dari seluruh dunia gitu. Nah, untuk Indonesia, ini informasi orang dalam, misalkan kami ada teman-teman PPMI dari organisasi itu sering nanya gitu kan, ini untuk Indonesia sih dapat berapa sih gitu ya. Indonesia itu minimal dapat empat orang per tahun gitu. Karena ya jatahnya 400 harus dibagi ke 100 negara kan yang ada di sini gitu kan. Ya, tapi ada tahun ini, tahun kemarin 2023 itu mahasiswa Indonesia itu dapat yang perempuan itu ada 3 orang, yang laki-laki ada 5 orang ya. Jadi 8 orang lah semua gitu. Itu nggak ada itu ya, nggak ada berapa pastinya pun kami juga nggak tahu gitu. Jadi cuman kata kilwakal ya, ibaratnya itu kata-kata orang aja gitu, kata-kata dengar-dengar dari pihak orang kantorannya saja gitu. Jadi kuota resmi itu memang nggak ada gitu. Kuota yang paling banyak itu angkatan saya, angkatan Corona, angkatan 2020 itu kami satu angkatan semua laki-laki perempuan itu bisa capai 40-an lebih gitu. Ya, habis 2021, 2022 tuh makin dikit tuh, ada yang 5, ada yang 4 gitu tahunnya gitu. Ya, Itu di setiap jurusan apa satu jurusan aja tuh, Ustaz? itu semua kampus Oh, di satu seluruh negara gitu, England. semua kampus Satu ya. negara ya? Oh, Masya Iya, Allah. Sedikit iya. kali ya. Berarti Mm, saingannya iya. sangat-sangat ketat ini. Mm-mm. Oke. Ini Iya. ada yang tertinggal tadi, berapa standar biaya hidup di sana, Ustaz? Biaya Standar hidup. biaya hidup di sini ya. Di sini boleh dikatakan untuk menengah ke atas gitu ya. Untuk beasiswa eh, kalau kita punya uang ya sekitar 500 dirham gitu. 5 dirham itu sekitar berapa tuh? 1 atau 2 jutaan tuh bisa bisa untuk hidup di sini gitu. Itu kalau ditopang sama asrama sama makannya gitu gratis dari sini. Tapi kalau kita tinggal di luar sendiri, cari kos sendiri, cari wifi sendiri, cari internet sendiri gitu kan ya, dari apa itu bisa mahal, itu bisa sampai 3.000 4.000 gitu ya. Itu mahal sekali gitu ya. Ya. Oke. Izin ntar Ustaz, saya caskan laptop dulu ya Ustaz, habis Oke, baterai. silakan Ustaz, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya langsung, silakan hidupkan aja mic-nya, teman-teman, biar lebih enak ngobrol. Ini
Ada Oke, pertanyaan baik. dari Nazwa Bunga. Izin bertanya Ustadz, bagian Fakultas Ekonomi, Manajemen, dan Fakultas Komunikasi akan membutuhkan IELTS 5,0. Apakah hanya dengan IELTS saja? Bisa nggak pakai TOEFL? Iya, gimana itu Ustadz Ihsan? Yang tadi yang ekonomi Tapi kalau tadi Tahu saya, TOEFL nggak? ya, setahu saya, nah, dan teman saya juga yang mengambil kuliah komunikasi dan ekonomi itu tes IELTS-nya harus menggunakan IELTS, tidak bisa menggunakan TOEFL. Dan IELTS itu lebih murah di Indonesia ketimbang di sini. Di Indonesia 1.500.000 udah dapat ya. Kalau nggak salah seharga segitu dapat, tapi di sini itu sekitar 2 jutaan lah, 2 jutaan ke atas lah kalau dirupiahin gitu. Harus pakai IELTS ya gitu. Kalau Hmm. pakai TOEFL, TOEFL itu nggak berlaku ya. Mungkin nggak tahu kenapa nggak berlaku gitu ya. Mungkin di sini IELTS itu kan lebih ke British ya. Karena bahasa Arab, bahasa Inggris di sini lebih ke mengarah ke British ketimbang ke Amerikanya gitu. Gitu sih. Oke, jadi harus IELTS ya. Ya, Oke. ya. Pertanyaan selanjutnya, Husnul Maaf. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya apa saja kampus yang ada di Uni Emirat Arab selain Al-Qasimiyah yang menyediakan beasiswa? Enggak, Ustadz Ihsan. Selain Al-Qasimiyah ada kampus apa aja? Setahu Oke. Ustadz Ihsan yang ada Ya, beasiswa. selain Al-Qasmiyah itu ya ada kemarin ini ada Ambazat University itu Muhammad bin Zayed for Humanity itu buka beasiswa. Itu tapi syarat utamanya itu harus SMA SMP ya di sini gitu. Nah, kemarin baru angkatan pertama mereka dari kampus Ambazat ini Ambezuh ini baru pertama kali membuka beasiswa untuk orang Indonesia itu kemarin yang berangkat 47 orang dan itu informasinya informasi tertutup. Jadi dari pihak kampus menghubungi pihak mahasiswa gitu, salah satu mahasiswa, satu mahasiswa ini menyebarkan informasinya. Jadi orang yang daftar itu melalui mahasiswa kita ini ketua PPI-nya gitu. Itu untuk pertama kali gitu ya. Angkatan tahun 2023 kemarin itu sebanyak 47 orang itu yang baru diberangkatkan. Apakah ada yang kedua, yang ketiganya? Wallahu alam ya, karena itu informasinya bukan dari kampus resmi gitu, bukan ditaruh di webnya, bukan ditaruh di di resmi gitu, tapi itu melalui orang dalam gitu. Bahasanya orang dalam lah gitu kan. Mungkin kampusnya butuh mahasiswa asing, jadi pihak kampus itu menghubungi mahasiswa Indonesia, terus mahasiswa Indonesia itu menyebarkan informasi. Dia buka itu 3 hari aja kemarin. 3 hari itu yang daftar tuh sekitar berapa ribu, bisa sampai ratusan lah gitu kemarin, nyampe ribuan. Dan yang keterima itu 47 orang. Dan kemarin udah diberangkatkan itu. Dan kampus Embezuh itu yang saya sebut itu biasanya lebih lebih besar ketimbang di tempat Muhammad saya bin Zaid ya? Apa nama keseniannya gitu kampusnya ya. Ustadz? Dan mereka Muhammad bin Zayed University for Humanity. Hmm, Ya, Muhammad bin Zaid. Embezuh. Kalau kami manggilnya sini Embezuh, nah, gitu ya. Hmm. Iya, ada Oke, lagi. ini Oh ada ya, yang angkat terus tangan. kampus-kampus lain Tanya, silakan. yang beasiswa, Hmm. tadi Silakan belum diselesaikan dulu Ustadz menjelaskan. Ihsan. Kampus-kampus lain beasiswa banyak. Ya banyak, tapi untuk jurusan umum gitu ya, untuk jurusan teknik, apa kan, engineer, ekonomi itu banyak sekali di sini di Dubai dan Abu Dhabi gitu. Dan itu syaratnya itu ya kita bisa baca sendiri di webnya gitulah. Kita buka webnya tuh biasa ada langsung diarahkan untuk tempat membaca siswanya gitu. Dan banyak sekali kampusnya. Di sini ada beberapa kampus yang ada orang Indonesia tuh ya. Ada sekitar 5 atau 6 kampus yang ada orang Indonesia, tapi yang terbanyak di Abu Dhabi, Ambezuh itu sama di Al-Qusniyah University ini gitu. Ya. Oke, oke. Terima kasih Mhm. Ustadz Ihsan. Lanjut. Ya. Silakan ini yang angkat tangan santrinya Ustadz Azari. Ya, silakan. enggak, itu dia psikwa. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya, Ustaz, wabarakatuh. bagaimana tips and trik dalam mewawancaranya, Ustaz, agar lebih mudah dan lebih baik? Dan kemudian berapa persen kelulusan dari tes wawancara ini, Ustaz? Maka jikalau telah lulus ataupun tidak lulus, Ustaz, apakah ada pemberitahuannya, Ustaz? Syukron, Ustaz.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk tips dan triknya itu, pertama itu kita harus merasa pede, percaya diri gitu ya. Harus tingkatkan kepercayaan diri kita dan juga harus tenang gitu. Jangan gelisah, jangan takut, jangan karena ditanya sama orang Arab langsung grogi gitu kan ya. Usahakan jangan takut gitu. Terus diimbangi juga dengan ya kita pelajari bahasa Arab kesehari-harian gitu ya. Dan kita latih muhadasah kita, percakapan kita gitu kan. Karena kita ngomong langsung sama orang Arabnya gitu. Nah, ketika tadi apa tadi? Lupa saya. Apa lagi soalan? Tips dan Apa triknya biar yang untuk Hah? wawancara, Ustaz. Yang untuk wawancara itu? Nah, ketika sudah wawancara, kan tadi apakah ada nggak email diberitahu kalau kita diterima atau ditolak? Oke, itu tergantung ya. Sebagian teman saya itu ada yang mendapatkan email ditolak, sebagian lagi ada yang nggak ada gitu. Jadi kalau yang nggak ada, yang udah nunggu dari 4 bulan sampai 5 bulan, itu biasanya udah apa? Udah bersangka buruk itu ditolak gitu ya. Tapi memang ada juga di orang apa? Teman saya lagi yang satu dia dapat email gitu, email terakhir gitu bahwa dia nggak bisa lanjut di sini karena syarat-syaratnya nggak cukup, harus apa mungkin bisa dicoba tahun depan lagi katanya gitu. Jadi di sini ya random sekali, random banget ya. Kadang ada diberitahu, kadang ada yang nggak ada gitu. Tapi lebih banyak diberitahu gitu, lebih banyak diberitahu. Ketika kita sudah daftar kan, kalaupun ada berkas kita yang kurang itu juga di email tuh dikasih tahu, ini kamu berkasnya salah loh ini gitu harus diperbaiki gitu, dikasih waktu berbaiki 7 hari atau sampai 2 minggu gitu. Kalau nggak diperbaiki ya nanti didiskualifikasi gitu, gitu sih. Oke, Ya. jelas ya. Ini Ustaz Ihsan mungkin perlu juga Ustaz Ihsan apa informasikan waktu-waktu pastinya. Misalnya pendaftarannya bulan apa biasanya, terus nerima email untuk wawancaranya bulan apa, terus berangkatnya juga bulan apa gitu. Ya. Saat sekarang ini lagi buka pendaftaran. Saat sekarang ini loh. Saat sekarang ini dari kemarin, dari bulan apa tanggal berapa kemarin tuh ya? Lupa saya sampai bulan Juli besok ini. Itu tiap tahun peraturan baru tuh tiap tahun dari awal tahun bulan apa awal tahun sampai 6 bulan waktu pendaftarannya. Itu bisa Ya. kita daftar di bulan-bulan itu. Saat sekarang ini masih buka lagi. Jadi teman-teman ada yang udah tamat tahun kemarin dan syarat-syaratnya masih ada, ijazah, paspor dan lain-lainnya, daftar saja saat sekarang ini. Karena semakin awal kita daftar, semakin baik, semakin cepat kita daftar, semakin baik. Nah, itu untuk waktu mendapatkan email itu tergantung-gantung gitu. Ada yang cepat 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan gitu. Itu nggak ada waktu resminya gitu, nggak ada tanggal-tanggal resminya gitu. Itu tergantung pihak kampus, tergantung rezeki kita masing-masing gitu. Kalau saya ingat saya dulu saya daftar, tunggu 2 bulan dapat email untuk wawancara. Setelah wawancara tunggu lagi 1 bulan baru dapat kabul mabda'i gitu. Jadi tergantung-gantung. Ada yang lebih cepat, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan itu. Paling lama 5 bulan lah. Lebih dari 5 bulan tuh setahu saya nggak ada gitu ya. Jadi maksimal banget 5 bulan gitu. Kalau udah nggak dapat email apapun dari 5 bulan tuh udah dipastikan ditolak gitu. Mungkin bisa dicoba untuk daftar di tahun setelahnya gitu. Ya. Terus Berangkatnya sekitar Mas bulan ya apa ada tadi Ustaz? Jadi di tahun yang dari sama bulan ya? dari bulan 2 dari bulan 2 bulan Februari sampai bulan Juli. Oh, berangkatnya berarti tahun depannya gitu ya? Enggak, oh ya berangkatnya waktu itu Juli September langsung berangkat. Biasanya September tuh berangkat tuh. Awal sebelum Oke. Agustus September untuk berangkatnya. Oh Mungkin gitu. untuk tanggal pendaftarannya tuh bisa dicek di aku ID gitu di Instagram itu Instagram PPMI di sini tuh biasanya update selalu itu. Kalau buka pendaftaran langsung di post, langsung diituin gitu kan. Eh, langsung di upload gitu. Oke, oke. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan ini dari Lenovo. Silakan Lenovo.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam hal ini Waalaikumsalam. saya ingin bertanya, untuk ijazah ini apakah bisa diganti dengan SKL? Soalnya saat ini saya masih kelas 12 dan ujian baru bulan Maret. Dan setelah ditanya ke guru, ijazahnya baru keluar bulan Agustus. Apakah ijazahnya bisa diganti dengan SKL atau apakah ada pendaftaran gelombang kedua? Mungkin sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bagus ya Waalaikumsalam pertanyaannya ya. warahmatullahi. Silakan Oke. Ustaz Ihsan. Ya, ijazah itu adalah syarat mutlak, Kak. Ya, ijazah itu syarat mutlak. Kalau nggak ada ijazah, maka kita tidak bisa mendaftar, tidak bisa diganti dengan surat apapun. Surat pernyataan dari kepala sekolah, surat keterangan lulus itu tidak dianggap gitu. Nah, pendaftaran ya, ini saya buka di Instagramnya itu saat sekarang ini pendaftarannya dari 11 Januari bulan kemarin 11 Januari sampai 30 Juni. Ya, dari 11 Januari sampai 30 Juni itu pendaftarannya dibuka gitu. Jadi dari berapa bulan tuh ya? 6 bulan itulah waktunya kita untuk mendaftar gitu. Jadi kalau seandainya ijazahnya baru keluar bulan Agustus, ya tunggu aja tahun setelahnya gitu. Atau bisa pakai ijazah pondok kalau ijazah pondoknya diakui di Kementerian Agama gitu. Karena seandainya lulus, kita dinyatakan lulus, terus kita bawa ijazah kita itu ke Kementerian Agama, ternyata ijazah pondok kita itu tidak terdaftar, maka mereka tidak mau melegalisir gitu. Maka tidak mau menerima legalisir kita gitu. Makanya harus dipastikan sebelum mau daftar boleh pakai ijazah Kemenak dan boleh juga pakai ijazah pondok. Asalkan ijazah pondoknya telah terdaftar gitu di Kementerian Agama. Mungkin ditanyakan ke pihak sekolah apakah ijazah pondok kita terdaftar atau belum. Nah, teman-teman saya di Jawa itu di Pondok Pesantren Jawa kebanyakan ijazah pondoknya sudah terdaftar di Kemenak. Jadi kalau nunggu ijazah sekolah lama sampai bulan Agustus, jadi mereka minta saja ijazah pondok. Mereka daftar, mereka lulus, terus pas legalisir, ternyata pondok mereka sudah terdaftar di Kementerian Agama, jadi mereka bisa legalisir gitu. Dan itu nggak ada pengaruhnya, mau ijazah pondok atau mau ijazah sekolah itu nggak sama saja gitu. Asalkan sudah terdaftar di Kementerian Agama, mungkin itu. Bagi yang aliyah gitu ya, bagi yang madrasah aliyah, tapi yang SMA gitu kan, mana tahu pondok pesantrennya berbasis SMA itu harus terdaftar di Kemendikbud, Kementerian Pendidikan Jakarta gitu ya. Oke. Jadi Oke. bisa dicoba itu mungkin pakai ijazah pondoknya karena biasanya ijazah pondok lebih awal ya terbitnya. Kalau Iya. ijazah MA kan agak belakangan karena nunggu dari apa namanya kementerian segala macam. Bisa dicoba aja Hmm. itu adik-adik. Oke, ini ada pertanyaan dari Santriwati Abisenter. Bagaimana keamanan di sana Ustadz? Apakah aman untuk perempuan? Kalau sudah berkeluarga bagaimana? Oke, untuk keamanan di sini itu sangat-sangat aman sekali ya untuk perempuan di sini gitu ya. Ini sini berbeda dengan banyak negara Arab yang keamanannya itu kurang terjamin untuk perempuan. Kalau di sini itu sangat-sangat terjamin gitu ya. Bahkan di sini disediain untuk fasilitas-fasilitas umum pasti ada terkhusus untuk perempuan. Misalkan kita naik kereta ada khusus perempuan, naik taksi ada untuk khusus perempuan, untuk antri kasir ada khusus perempuan dan bla bla gitu ya. Pokoknya keamanan di sini sangat-sangat aman sekali. Perempuan mau pulang malam pulang malam jam 1, jam 2, jam 3 tuh tetap aman di sini ya. Setahu saya kejadian-kejadian kriminal di sini sangat rendah ya untuk perempuan gitu. Sangat-sangat aman di sini untuk perempuan. Oh, untuk yang berkeluarga eh, sampai saat sekarang ini kampus tidak memiliki fasilitas untuk orang yang berkeluarga. Mungkin kalau istrinya di Indonesia ya boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau memang dia orang kaya, bapaknya kaya, dibawakan istri ke sini, kalau dia sanggup membiayainya ya juga boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau dari resmi dari kampus untuk membiayai tempat tinggal istrinya bla bla itu tidak ada fasilitas dari kampus gitu. Mungkin itu ya. Oke. Iya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Oke, ada. Izil Aditya Firmansyah, silakan.
Hidupkan mic-nya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk waktu pertanyaannya, Ustaz. Jadi sebelum pertanyaan saya masuk, saya ingin bertanya juga kepada teman-teman. Teman-teman sepakat nggak kalau Kosimia itu adalah kampus, bukan impian, kampus untuk kita masuk gitu. Teman-teman setuju nggak kalau kampus itu kampus impian lah gitu, Ustaz? Jadi kan Sat, kalau udah kampus impian, pastinya kita cinta terhadap kampus tuh gitu Sat. Sebelumnya saya ketinggalan karena maghrib nggak bisa ikut Zoom gitu Sat. Baru bisa nimbrung ke dalam sini. Jadi pertanyaannya sederhana Sat. Kita kan udah jatuh cinta sama kampusnya gitu Ustaz. Ustaz tadi juga udah menjelaskan ikut tes seperti tes wawancara dan lainnya, dan bahkan ada yang 6 tahun mempersiapkan bahasa Arab di pesantren, dan ada juga baru 3 tahun yang sudah mempersiapkan bahasa Arab di pesantren gitu Ustaz. Tapi pas ikut seleksinya kita nggak lulus gitu Ustaz. Apakah pada waktu nggak lulus itu kita harus menunggu tes selanjutnya, atau ada cara lain untuk kita menuju ke kampus tersebut gitu, Ustaz? Terima kasih, dikembalikan. Oke. Kalau udah cinta itu apapun apapun itu harus diperjuangkan ya, mati-matian gitu. Bagus, semangatnya itu bagus. Saya apresiasi gitu kan ya. Nah, kalau kita tadi kan di awal kan saya sudah menjelaskan semangat untuk kuliah luar negeri tanpa membatasi satu negara saja gitu kan ya. Ya kalau nggak bisa ke sini ya ke Mesir, ke Saudi, kemanapun itu. Dan saat sekarang ini informasi di luar kuliah di luar negeri itu sangat 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 banyak sekali. Ya, saya berani garansi sangat sangat banyak sekali. Karena asalkan kita mau baca, asalkan kita mau searching, itu berbanyak-banyak sangat gitu. Apalagi sekarang dibantu dengan akun-akun Instagram, informasi-informasi beasiswa, itu baik yang di awal tahun ataupun di akhir tahun tuh pasti aja ada postingan itu tentang beasiswa. Nah, kalau kita tidak lulus di sini, itu ya kita coba aja mendaftar di tahun setelahnya dengan email yang berbeda gitu. Jadi kalau kita sudah daftar dengan email yang pertama, itu harus kita ganti dengan email yang kedua. Karena kalau masih pakai email yang pertama, nanti nggak masuk nomor pendaftaran itu nggak masuk ke email kita gitu. Jadi kita ketika kalau udah daftar itu langsung dapat nomor pendaftaran di email tersebut gitu. Jadi kalau email udah dipakai maka nggak bisa dipakai lagi gitu. Nanti bikin aja email sendiri. Jadi kalau ditanya apakah ada jalur kedua, ketiga, ya mohon maaf sampai saat ini tidak ada gitu. Bahkan di kampus di pesantren-pesantren besar di Indonesia itu banyak yang mengajukan MOU kepada pihak kampus di sini. Boleh nggak santri-santri kami dikasih kuota bla 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 gitu kan? Ya, namun sama pihak kampus ini tidak diizinkan, ditolak lah bahasa kasarnya gitu ya. Maka tidak ada ikatan sama apa gitu. Ini murni dari pihak kampus sendiri yang menyeleksi, yang memilih mana yang terbaik untuk menjadi mahasiswa di sini gitu. Tapi tidak salahnya kita mencoba segala hal gitu, bukan hanya membatasi di kampus ini saja. Kalau nggak di sini ya kemana, ke Qatar, ke Saudi Arabia gitu, atau terserah lah gitu ya. Yang penting daftar sebanyak-banyaknya gitu. Kalau saya flashback dulu ya, saya daftar itu di kampus Saudi itu sampai berapa kampus? 7 sampai 8 kampus saya daftar ke Saudi. Terus daftar kemana lagi? Saya ingat-ingat banyak lah kampus, belasan kampus saya daftar dulu. Yang terima ya di sini gitu. Jadi ikhtiar kita, perbanyak ikhtiar kita. Jangan cuma fokus satu satu kampus saja gitu. Dan juga jangan batasi satu satu negara saja gitu. Pengen ke Mesir aja gitu kan, pengen ke Saudi aja tuh saya sarankan jangan gitu kan. Kita harus membuka sebanyak-banyaknya peluang gitu. Coba selagi masih punya uang, selagi punya disupport orang tua gitu kan, ya coba saja gitu ya. Itu. Ya, gitu ya Ismail ya. Jadi dicoba sebanyak-banyak Ismail. Oh ya nih. Ada lagi? Ijazah oh tadi udah dibahas Ismail mungkin Izil. Tadi udah dibilang ijazahnya 3 tahun ya maksimal Ustaz Isan ya. Setelah 3 tahun Maksimal udah 3 tahun ijazahnya. maksimal 3 tahun. Oke, ada lagi teman-teman?
Ini Ustaz Ihsan di sana sudah mau maghrib apa masih lama? Kira-kira? Masih belum ini? Masih lama, masih sanggup nih, masih Lama, lama. Yuk kan? kita sharing-sharing masih lama nih, Iya, segar nih. mumpung Ustaz Ihsan lagi semangat. Mungkin Ustaz Ihsan cerita apa tentang perkuliahan di sana mungkin Ustaz Ihsan. Gimana sistemnya, belajarnya Oke, gimana? Banyak ngafal kah atau ya, ya gimana? Mungkin bisa diceritain Ustaz. oke. Untuk kuliah di sini, pada umumnya itu kita sistem SKS. SKS itu apa? SKS itu sama kayak kuliah di Indonesia, kita daftarkan apa mata kuliah gitu setiap semester gitu ya. Nanti kita cari mata kuliah yang kosong kita ambil gitu. Sama kayak di Indonesia. Secara umum sama kayak di Indonesia. Di sini kuliah diminta bikin makalah, terus juga ada presentasinya gitu kan. Sama kayak di Indonesia gitu. Cuman yang bedanya itu ya menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggrisnya saja gitu. Terus juga di sini untuk hafalan di sini tergantung jurusan. Kalau syariah kami tidak ada dibebankan hafalan kecuali Al-Qur'an satu apa nanti pas tamat itu minimal tuh 6 juz, minimal 6 juz dibebankan hafalan. Karena ada mata kuliah tajwid satu, tajwid 2, tajwid 3 gitu kan. Jadi satu satu tajwid itu dibebankan hafalan 2 juz gitu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kewajiban dari kampus saja untuk target hafalan itu ditargetkan 6 juz. Tapi kalau kita memiliki target pribadi mungkin bisa sampai 30 juz gitu. Terus untuk hafalan di kuliah Quran itu ada hafalan matan dan lain sebagainya. Matan apa? Matan qiraat atau apalah nggak paham juga itu matan apa yang mereka hafalkan gitu. Ada tuntutan untuk menghafal juga. Tapi secara umum lebih ke pemahaman gitu. Walaupun ketika ujian ya kita ngapal juga pas ketika ujian gitu. Sini ujiannya karena corona setelah berhenti gitu kan. Jadi ujian langsung waroki ya. Waroki itu kita tulis tangan langsung seperti di pondok lah. Tapi sebelumnya kita ujiannya elektronik. Elektronik itu kita pakai laptop, pakai soalnya saya kotok gitu kan ya. Pilihan ganda benar salah gitu kan ya. Tapi sekarang ini karena udah selesai corona, jadi soal-soalnya ya harus makali atau waroki itu tulis tangan gitu. Ya mungkin itu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Nur Hidayatullah. Apakah di Hmm. sana ada tugas makalah atau Hmm. skripsi? Ustaz? Oh, ada. Makalah di sini hampir setiap mata kuliah tuh ada dibebankan untuk bikin makalah paling minimal itu 1 kali dalam satu mata kuliah gitu. Itu paling minimal. Nah, terus untuk skripsi semuanya ada pakai skripsi. Sini kuliah tugas akhirnya skripsi. Tapi skripsi di sini tidak sesulit skripsi di Indonesia ya. Di sini skripsinya bisa 30 halaman, 32 halaman itu udah bisa diluluskan. Tidak seperti di Indonesia yang sampai 100 halaman, sampai 80 halaman ya setahu saya gitu kan ya. Tapi kalau di sini 30 halaman tuh sudah bisa lah gitu. Ya, skripsi dibutuhkan sekarang ini semuanya. Oke, pakai skripsi juga ya. Ini Ya. Lenovo mau bertanya lagi? Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin bertanya Ustaz, bagaimana proses pembelajaran di Al-Qasim ya, Ustaz? Apakah di sana ada metode pembelajaran kayak talaki sama syekh gitu, Ustaz? Ya. Sekian segitu. Ya. Oke, kalau boleh Untuk ditambahin Ustaz Ihsan. metode ya. Nah, Ustaz Ihsan kan tadi Untuk udah metode mau nambahin pertanyaannya gimana? adik-adik mungkin Ustaz Ihsan kan udah pernah belajar di Indonesia, udah di UIN, udah di Sudan juga pernah. Nah, kira-kira kalau dibandingkan, gimana tuh Ustaz? Enakan mana? Di Indonesia Hmm. kah? Atau di Oke, sana? untuk secara resmi di sini itu tidak ada pelajaran seperti talaki. Oke, itu tidak ada gitu ya. Jadi kita di sini hanya mengandalkan kampus saja, tugas-tugas dari dosen, tugas-tugas dari kampus saja yang kita handalkan. Karena di sini untuk buka talaki di masjid di mana itu harus berizin dulu, ngurusnya lama gitu, harus diawasi, ada ini dan itunya gitu. Jadi makanya masjid di sini jarang sekali diisi oleh talaki-talaki gitu. Jadi berfokus pada pendidikan di kampus saja. Di kampus ya kalau kita serius di kampus itu udah lumayan padat waktu kita ya.
di kuliahnya pakai bahasa Arab, ada tugas-tugas lain, bikin ini, bikin itu, udah lebih dari cukup gitu ya untuk mengisi kegiatan kita gitu. Terus untuk lelaki di luar tuh jarang sekali ada untuk di negara Uni Emirat Arab ini. Kecuali ada seminar-seminar dari kampus, seminar-seminar dari kampus lain gitu-gitu. Itu saja yang kita ikuti. Untuk talaki nggak ada. Nah, sama kayak di Indonesia gitu kan. Di Indonesia juga nggak ada talaki, nggak ada apa ya nggak ada pelajaran di masjid gitu kan ya, yang hanya mengandalkan kampus atau seminar-seminar. Kalau seminar di sini sering ada ngundang seminar dari materinya dari profesor mana gitu, profesor mana itu sering sangat sangat banyak di sini. Ada aja kegiatan seperti itu. Nah, terus kalau di Sudan, waktu saya di Sudan itu ya memang pelajaran talaki metode talaki itu menjadi metode untuk menambah wawasan gitu ya, menambah pelajaran kita. Jadi di Sudan itu tiap masjid itu pasti ada syekh-syekhnya yang masih eh, ceramah atau talaki gitu. Jadi di Sudan itu satu kitab misalkan mereka mau bahas matan Abi Suja fikih gitu kan, itu memang fokus di masjid itu dari A sampai Z, dari kulit sampai kulit gitu kan, kalau di negara-negara seperti Mesir dan Saudi gitu. Tapi kalau di sini hanya ya sebatas kampus saja gitu, nggak ada di nggak ada talakinya gitu ya, itu aja. Oke, terima kasih Ustaz Ihsan. Ini Ya. ada dari adik-adik Taulik Putri. Tantangan terberat kuliah di sana apa, Ustaz? Aduh. Tantangan terberat di sini itu dikembalikan pada diri masing-masing gitu ya. Kalau untuk anak pribadi, tantangan di sini kita itu harus disiplin untuk mengejar nilai. Nilai kita itu jangan sampai di bawah 2,5 IPK kita gitu ya. Itu harus bikin target sendiri gitu, tangan-tangan gitu ya. Dan juga tantangannya lain mungkin dari segi biaya, kalau di luar kita itu kalau keluar kampus itu sudah bahasa Inggris semuanya di sini, karena penduduk di sini itu penduduk imigran semuanya gitu. Dari lebih dari 50%, 80% itu penduduk imigran. Jadi kalau ketika keluar pakai taksi itu supir taksinya mau pakai bahasa Inggris, kita harus lancar juga bahasa Inggris gitu. Dan juga tantangannya itu biaya-biaya makanan di luar tuh ya ya relatif cukup mahal gitu ya. Sekali makan bakso di sini itu kalau dirupiahin itu bisa sampai 200.000 tuh sekali duduk gitu kan ya. Nah, di sana mahal, pokoknya makan 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 Indonesia apalagi gitu kan. Terus makan di luar tuh cukup mahal gitu. Makanya kita ditopang sama beasiswa di sini gitu. Mungkin itu tantangannya. Mungkin tantangan yang lain lagi, rindu masakan Indonesia, rindu orang tua, rindu keluarga, rindu teman-teman, rindu pondok juga ya gitu. Ini itu. Oke. Ya. Gitu ya. Ya. Ini silakan. Selanjutnya ini santrinya Ustaz Azhari Andi. Izin bertanya, Ustadz. Tadi kan Ustadz bilang sebelum keberangkatan ada rangkaian persiapan, mulai dari terjemah berkas dan sebagainya. Pertanyaannya, mulai dari pendaftaran sampai keberangkatan, kira-kira berapa total biaya yang perlu disiapkan? Dan Siap. Nah, ini dari pengalaman saya dan juga pengalaman teman-teman juga ya. Di sini kita pernah cerita juga ya. Dari awal kita itu menerjemahkan berkas-berkas itu, satu lembar itu waktu itu minimal 50.000. Satu halaman 50.000 gitu ya. Nah, jadi hitunglah. Kita itu punya eh, taruh sekarang harga resminya, harga rata-rata itu di pihak penerjemah itu sekitar 80.000 sampai 100.000 lah. Kita anggaplah 100.000 gitu. Jadi kalau kita punya berkas banyak itu ya habis 1.500.000 juga untuk untuk menerjemahkan berkas gitu. Belum lagi untuk biaya legalisir. Satu legalisir itu bisa sampai berapa ratus ribu gitu ya. Yang paling mahal itu legalisir di Dubes UAE itu satu halaman itu bisa ratusan ribu lah, 400 sampai 500.000. Kalau di total waktu saya dulu itu ya sekitar habis 6 juta sampai 7 juta lah gitu. Itu itu udah plus biaya pengirimannya ke sini. Biaya pengiriman ke sini itu melalui DHL atau Armex itu sekali kirim itu bisa sampai 1 juta. Nah, itu mungkin sebagian orang bilang anggapnya mahal gitu ya. Nih, saya kasih perspektif gitulah. Ini mahal karena karena
harus dikeluarkan waktu itu juga gitu. Ya mahal gitu kan. Makanya kita harus ansur-ansur gitu. Harus ansur-ansur untuk mulai menerjemahkan gitu. Oke, ansur-ansur mungkin sekarang yang ada SKCK, yang ada apa yang ada lapor dulu, yang ada surat keterangan sehat dulu, maka ansur-ansur gitu. Maka supaya nggak terasa kali ngeluarin uang banyak gitu. Pun kalau mau semuanya sekali langsung, ya kita harus menyiapkan uang yang lumayan cukup besar juga. Tapi nggak apa-apa, itulah perjuangan kita gitu kan. Kalau ibarat orang mau nangkap ikan paus, ya harusnya pakai umpan yang lebih gede ya. Masa ya kita ingin nangkap ikan paus terus umpannya ikan cupang kan? Nggak mau ikan paus tuh makan umpan kita ya kan. Jadi kita harus menyiapkan modal yang cukup besar. Nanti yang akan kita dapat di sini lebih besar dari itu. Kalau udah lulus di sini lebih besar dari apa yang kita keluarkan ketika kita mendaftar itu. Saya jamin itu. Saya merasakan itu dan teman-teman juga melaksanakan itu. Maka teman-teman di Indonesia itu ada yang ngutang dulu, minjam dulu, pas nyampe di sini diganti sama beasiswanya itu aman-aman saja gitu. Ya, soal biaya jangan dianggap ini mahal gitu. Padahal yang akan kita dapatkan nanti jauh lebih besar yang apa kita perjuangkan saat ketika pendaftaran itu. Ya, Oke. mungkin Ya, itu. ya betul itu ya. Jadi walaupun beasiswa, jadi kita tetap butuh modal ya untuk daftar, untuk berkasnya, segala macam. Ya makanya dari sekarang teman-teman ya nabung-nabung, ditabungin jajannya ya biar nanti ketika waktunya mendaftar nah, sudah punya biaya sedikit untuk membantu apa namanya persiapan beasiswanya. Iya, Oke. iya. Masih ada? Oh, masih ada ini. Lenovo ya, silahkan Lenovo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah untuk daftar di Al-Qasimiyah ini harus pakai surat rekomendasi, Ustadz? Apakah boleh? Mati aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat sekarang ini itu tidak ada dibutuhkan syarat rekomendasi. Itu mungkin untuk ke Saudi Arabia, ke Mekah, ke Madinah tuh pakai surat rekomendasi minimal 2 ya. Tapi kalau di sini tidak ada pakai surat rekomendasi. Jadi murni dari berkas-berkas yang kita handalkan ya. Terutama itu dinilai lapor kita. Lapor itu tuh sangat menentukan sekali ketika pas diperiksa oleh sama pihak kampus di sini. Lebih-lebih kita daftar itu pakai lapor pondok kita. Lapor pondok kita kan ada mata pelajaran nahwu, sorof, ilmu tafsir, ilmu hadis, apa mantik, balaghah, bla bla itu menjadi nilai tambah bagi berkas-berkas kita ketika dinilai oleh pihak kampus gitu. Jadi kalau boleh saya sarankan saja daftar pakai lapor pondok gitu. Karena memiliki nilai lebih gitu ya ketimbang apa lapor sekolah gitu. Tapi kalau apa tadi? Ya, apa itu saja. Iya, Ya. surat rekomendasi. Jadi nggak perlu ya, kalau di Telkomsimnya nggak perlu ada Hmm, surat rekomendasi. Langsung iya. berkas masing-masing aja. Oke, masih ada? Ini sebenarnya ada permintaan dari ini teman-teman, adik-adik mungkin kalau ada video profil Alkosimiyah atau profil di sana Ustaz Ihsan mungkin bisa ditampilin biar jadi motivasi juga bagi adik-adiknya, teman-temannya. Ini laptop saya nggak Ada ada ya. Ntar saya cek dulu, saya coba lihat dulu ya di mana laptop saya. Ntar tunggu dulu ya. Itu di YouTube-nya, di YouTube tuh. di YouTube ya. Ya, ntar coba cari dulu ya. Biar Atau mungkin ada yang mau bertanya sebelum ini? hmm, Insya Allah ya sekitar 10 atau 15 menit lagi ya. Karena Ustaz Ihsan di sana juga mau maghrib. bentar Oke, ya. teman-teman. Dari Abi Center masih ada? Gimana ini? Mungkin ini ada apa sedikit video tentang kampus ya, gambar-gambar kampus Oke, ya ntar ini. boleh Ustaz Ihsan. Ya, nanti ada share screen ya. Ya. Share screen.
Eh, nampak, lihat, kelihatan nggak sih? Iya, kelihatan. Oh, mewah ya. Iya. Taruh Masya dulu. Allah. Hmm. Hmm. Suaranya kedengaran nggak? Suaranya enggak. Oh, enggak ya? Apa gimana ya caranya? Gimana caranya, So? Ya udah, mungkin lihat gambar aja dulu kali ya. Hmm, iya iya iya. Enggak apa-apa lah. Lihat Eh, videonya saja. iya coba ya. Mungkin linknya bisa Hmm. dikirimkan di grup aja Ustaz Ihsan. Eh. Nah, ini yang berdiri ini beliau ini adalah rektor sini ya. Beliau nama Profesor Dr. Awad Awad Khalaf itu ya. Rektor ya di sini. Nah, tadi ini apa teaternya gitu ya. Ya, teater masrahnya gitu, masrah jamiahnya. Itu aja ya. Oke, Masya Allah. Halo. Tadi jelas nggak sih apa suaranya? Nggak, Suaranya ya salah kurang kedengaran, tapi ya gambarnya lumayan lah. lumayan lah ya. Eh, Oke. Mungkin asrama ini itu masih dalam saya kasih kampus itu, tahu. Ustaz? Iya, saat sekarang. Oke, jadi setiap mahasiswa dapat Nah, asrama gitu ya. iya. Nah, mungkin daftar, ini cara daftar ya. Saya langsung aja gitu ya. Oh iya, ya, boleh boleh. Ini, Ya, kita yang pertama itu kita buka kampusnya namanya Al-Qasim University. Al-Qasimiyah University. Ini langsung ke webnya. Ya, loading dulu. Nih. Nah, ini tampilan tampilan website kampus nih. Nah, kita udah ada website kampus, mau baca-baca dulu, mau apapun, lihat-lihat dulu di sini ada mau rubah bahasa Arab, boleh di sini. Di sini ada bahasa. Sorry, sorry, belum. Masih aneh. Bahasa atau kan ada yang suka bahasa Perancis, boleh bahasa Perancis gitu. Bahasa Arab, bahasa Arab saja. Nih, Fathul Babul Qabul, Al-Aam, Al-Jami'i, 24, 25 gitu. Nah, kalau kita ingin itu ingin daftar tinggal sajil an sajil al an. Nih, klik coding ntar. Oke, nah di sini ada tahapannya, ada 7 tahapannya nih. Oke,
Ya, 78 itu. Terus baca-baca dulu. Kalau yang lebih prepare ke bahasa Inggris ya tinggal ganti saja bahasanya di sini gitu kan ya. Nah, ini apa tempat daftarnya. Ketika daftar ini Fasul Kharif gitu kan. Terus tahun dirasinya nih. Nih. Kemudian yang ada tanda-tanda bintang ini itu wajib diisi. Oke. Yang ada tanda bintang ini wajib diisi. Nah, kita di sini di awal disuruh untuk milih jurusan pertama. Apa jurusan yang kita inginkan? Mungkin pertama contohnya jurusan Al-Qur'an, ya kan? Taruhlah ilmu ke. Terus yang kedua adab misalkan contoh ya. Terus ketiga jurusan apa lagi nih? Usuluddin gitu ya jurusannya. Contoh gitu lah. Nah, terus di sini kita disuruh al-bayanat, al-syakhsiyah gitu kan, ismul kamil. Jadi kita disuruh bikin nama asli kita sesuai dengan paspor. Jadi nggak boleh salah satu angka pun gitu ya, sesuai dengan paspor. Terus juga kita disuruh menggunakan yang atas tadi pakai bahasa Inggrisnya, yang bawah ini pakai bahasa Arabnya gitu. Jadi disuruh milih jinsiah kita apa, jinsiyah sebelumnya apa, terus jinsiah itu nationality kita apa, terus mungkin ada yang sebelumnya warga negara Malaysia atau negara mana gitu kan bisa kita cantumkan di sini. Terus nomor paspor gitu kan, terus tempat itu kan dikeluarkan paspor gitu. Nih. Nah, ini eh, tanggal lahir kita, tarikh nanti aja apa tanggal habis paspor kita ini, ya habis paspor itu. Nah, ini nggak wajib nih nomor KTP biasa nih. Nomor KTP nggak wajib, ini usia nih nggak wajib. Yang nggak ada apa bintang itu nggak wajib gitu. Ini terus ada eh, tanggal lahir kita, tarikhul milad itu tanggal lahir kita. Di sini tahun, bulan dan hari gitu. Dan makan miladi itu ya daulahnya negara dari negara mana, terus tempatnya di kota mana gitu. Ini eh, jenis kelamin kita gitu, agama kita apa, muslim atau bukan muslim gitu. Tapi di sini eh, semuanya di sini itu beragama Islam. Nah, setahu saya semuanya di sini beragama Islam gitu. Nih al-halatul ijtimaiyah itu apakah kita udah menikah atau belum atau janda atau duda gitu kan ya. Hmm. Nah, di sini juga ditanya hal anta mukim fi daulatil imarat gitu kan. Apakah kalian ini tinggal di Emirat atau tidak kan? Biasanya kita dari Indonesia berarti tidak gitu kan. Hmm. Apakah kamu pernah belajar di sini? Apakah kamu pernah ke Uni Emirat Arab atau belum gitu kan di sini? Kalau yang lebih suka bahasa Arab boleh gitu kan atau yang enggak ya pakai bahasa Inggris gitu kan. Hal anta muwazzaf apakah kamu bekerja gitu kan? Blank tidak atau ya gitu. Mungkin inilah, mungkin kita bahas sendiri ya supaya cepat. Ini disuruh mengupload itu paspor kita diupload di sini, terus foto kita di sini, surat saksiyah di sini, terus akte kelahiran syahadatul milad di sini, terus surah iqamah gitu kan. Ini bagi yang orang Emirat di sini. Ini kan nggak wajib ini bagi yang orang Emirat. Terus ini nama keluarga gitu. Nama keluarga gitu, nama ibu bapak gitu kan, emailnya, nama nama ibu gitu, terus nomor HP-nya juga gitu. Nomor HP boleh pakai nomor Indonesia gitu dan dirubah saja itu kode kode negaranya ke Indonesia gitu. Oke, baru kita isi. Terus emailnya juga, terus ya data-data lainnya gitu. Apakah kamu pernah apa hal ladaikal qorib dakil, apakah kamu pernah ke Uni Emirat Arab sebelumnya gitu kan, belum gitu kan. Apa maklumat ittisal ini siapa yang ingin apa ya apa, kalau kita nggak bisa dihubungi nomor siapa yang akan bisa kita kasih gitu. Bisa sini ini wajib nih karena ada tanda bintangnya. Mungkin bisa saja diisi baca-baca sini aja. Ini semuanya wajib-wajib semuanya nih. Hmm. Ini apa, tentang apa eh, jenis ijazah kita, apakah ijazah kita atau negeri atau swasta gitu atau yang lain gitu. Hmm.
Dan juga nilai ijazah kita kan di belakang ijazah kita tuh kalau nggak salah ada nilainya gitu kan. Di berapa nilai kita di sini bisa disebutkan. Misalkan per 100 misalnya nilai kita di sana ya 90 per 100 atau 80 per 100 gitu. Nah, ini kita nih di ijazah kita tuh jenisnya apa? Alami atau adabi atau apa gitu. Kalau saya dulu ukhro, kalau karena kita kan agama gitu kan, jadi ukhro aja gitu. Ini nama sekolah gitu. Terus ini negara tempat ijazah kita keluar. Jadi nama kota, terus nama logo dirasa. Jadi bahasa apa yang kita pakai ketika waktu sekolah gitu. Oke, ini apa? Tanggal ijazah itu keluar gitu. Hmm. Ini lapor itu, lapor lapor kita. Ini ijazah, ini lapor semester apa? Kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 di sini. Ya. Ini untuk yang dua ini untuk yang Emirat gitu ya. Nggak usah gitu. Mungkin nggak ada ini. Logo-logo apa yang kita pelajari gitu kan. Nah, terus eh, berapa tahun kita belajar bahasa Arab gitu kan. Terus nama ma'had di tempat kita belajar gitu. Nah, ini yang saya maksud ini kan tadi di awal tadi harus download ini dulu di tempat daftar ini. Oh, ini juga ada SKCK tadi syahadah husnul sirah ya. Itu syahadah apa SKCK. Terus yang berkas dari kampus itu kita download dulu di sini gitu. Setelah itu tekan download ini kan. Terus kan keluar download gitu kan. Isinya. Oh, sorry. Hmm. Nah, ini kita isi semuanya nih. Sebelum kita ngirim itu isi semuanya nih. Nama, bla bla, mungkin bisa baca sendiri gitu ya. Paham dulu, yang penting paham dulu, tahu dulu. Tuh. Itu ya satu lagi nanti. Ini. Kok nggak bisa ya? Sabar, sabar. Oh, nggak bisa buka ya. Ya pokok ini. Ya pokoknya itu ya di pihak kampus tadi. Ini dua dua format yang harus kita download nih paling akhir. Oke. Ini paling harus kita perhatikan banget nih ya. Nih, 1 sama 2 di sini. Habis itu ya udah ini oh ya kita juga diminta untuk screenshot eh, akun jamiah gitu, akun kampus kita. Jadi apakah kita telah mengikutinya baik di Instagram atau Facebook atau Twitter harus kita screenshot. Terus hasil screenshotannya kita kirim upload di sini. Habis itu ya kita itu centang ini semuanya gitu. Baru kita irsal, itu langsung submit ya. Nah, habis submit, kalau semuanya lancar, kalau semuanya tepat kita isi benar-benar, itu kita langsung dapat email dari email yang kita kasih di atas. Langsung dapat email berupa nomor pendaftaran. Gitu. Itu aja kali ya. Oke. Ya, Jadi tutorial lengkap ini ya Ustadz ya. Masya Allah sampai diajarin ngisi formulirnya. Ada ini ada yang mau bertanya? Itu yang angkat tangan. Sebelum kita tutup, kayaknya sudah ini ya, sudah jam 9, sudah 2 jam kita nggak terasa, Masya Allah. Silakan kalau masih ada sebelum kita tutup. Izin bertanya saat terakhir mungkin nanti ketika kami misalnya ingin mendaftar di Alkosimia gitu Ustaz. Apakah Ustaz bersedia menjadi mentor bagi kami? Sekian terima kasih. insya Allah selalu bersedia. Insya Allah. Mungkin
Silakan Allah. Mungkin follow Instagram Ustadznya, di save ya, nomor HP WhatsApp-nya, nanti bisa tanya-tanya setelah ya ini. mungkin nomornya bisa minta, mungkin nomor HP saya bisa minta ke Ustadz Alan gitu ya. Ya, insya Allah. Insya Allah saya terbuka aja. Ya, asalkan ingin minjem uang aja gitu ya. Oke, ketika sudah sampai di sana, apa saja tahapan yang akan kita lalui, Ustaz? Oke. Ini ada pertanyaan terakhir, San. Ya, ya kalau sudah nyampe sini ya kita nikmatilah di sini. Kita belajar baik-baik di sini, harus ikuti peraturan ya gitu kan. Jangan terlena dengan main di sini karena kalau ingin berlena sini sangat enak sekali di sini ya. Ya, Jalan keluar di Dubai itu mewah sekali di Dubai gitu kan ya. Yang belum pernah keluar negeri jalan-jalan langsung ya. mainnya di Dubai gitu kan. Nah, itu ya Masya Allah sekali lah gitu kan. Nah, terus ya kita di sini juga ada absen tiap malam gitu. Di sini ada absen elektronik gitu kan pakai ada absen gitu. Jadi kalau kita lagi di luar itu kita nggak bisa absen. Jadi kalau kita nggak ada di kampus satu malam itu dikurangi uang kita 50 dirham gitu ya. Sekitar berapa 100.000 tuh dikurangin itu. Dari uang jajan kita. Jadi kita tuh harus ikuti semua peraturan. Mungkin bagi Indonesia peraturannya lumayan ketat juga di sini. Karena memang negaranya negara nggak demokrasi ya, negara kerajaan monarki di sini ya untuk aturan itu lumayan cukup ketat gitu. Oke. Tapi dengan ketat itu semuanya aman gitu. Semuanya ya untuk perempuan jalan pulang malam, pergi malam gitu kan, itu aman semuanya. Tapi untuk perempuan mahasiswi di sini ini sangat sulit sekali untuk keluar ya. Mereka itu kalau keluar tuh izinnya belibet gitu kan, harus ngurus surat ini, surat itu kalau mau keluar tuh harus surat mahram bla bla kalau pengen keluar kampus gitu. Kecuali keluar kampusnya didampingi sama pihak kampus ataupun sama pihak KJRI atau Konsulat Jenderal Dubai untuk Indonesia. Kayak kemarin waktu pemilu kemarin hari Sabtu itu teman-teman mahasiswi itu nyoblos itu kan harus didampingi sama musyrifahnya gitu. Jadi untuk perempuan kalau sulit. Tapi kalau perempuan itu tiap minggu ada mereka jalan keluar itu dari bis kampus itu sekali seminggu untuk beli keperluan mereka gitu. Keperluan sehari-hari mereka tuh tiap minggu ada aja bis untuk keluar gitu. Dan itu didampingi sama pihak kampus gitu. Karena di sini cukup aman sekali. Saya itu pernah dompet saya ketinggalan di taksi, udah semalam lewat, saya juga nggak sadar itu besok siang ditelepon sama taksinya gitu kan ya. Ini ada dompet ketinggalan di dipulangin. Saking amannya di sini gitu ya. Alhamdulillah lah gitu. Untuk orang berbuat jahat, insya Allah di sini walaupun ada, ya di mana pun ada, tapi untuk angkanya itu relatif rendah sekali ya, cukup aman sekali gitu. Oke. Gitu lah. Gitu ya, teman-teman. Ini karena sudah jam 9 lewat. Atau ada lagi satu lagi yang mau tanya? Oh, ada yang dari Tolik Putri, silakan. Boleh dudukkan aja mic. Apa Ustaz? Iya, silakan. Hidupkan aja mic-nya. Mic-nya mati. Mic-nya mati. Coba dihidupin. Oke, silakan. Ya. Afan Ustaz mau bertanya Ustaz. Ya, silakan. Kan kalau perempuannya susah gitu kan Ustaz izin keluarnya Ustaz. Tapi kalau ada mahramnya di sana atau ada abangnya di sana gimana Ustaz? Syukran Ustaz. Ya. Di sini kalau ada mahram mudah keluar. Misalkan kalau seandainya bapaknya kerja di KJRI atau di luar gitu kan ya itu mudah untuk keluar. Teman saya ada di sini, kakaknya di di asrama perempuan, dia di sini, terus kakaknya pengen keluar itu kadang mahramnya si teman saya ini gitu. Dan juga ada teman saya yang nikah juga sama masih di sini gitu kan. Jadi keluarnya pakai mahram suaminya juga boleh gitu. Tapi kalau ada mahram sangat mudah untuk keluar gitu. Ya. Ini tuh ya. Oke. Cukup ya, sudah jam 9. Saya senang sekali nih teman-teman sangat antusias ya. Mudah-mudahan teman-teman ada adik di sini semuanya dimudahkan daftar Al-Qasimiyah sampai lulus nanti ya, insya Allah. Susul Ustadz Ihsan ke sana. Ustadz Ihsan siap ngajak jalan-jalan keliling Emirat. Ya, nih, saya sendirian di sini orang
dari Tawalib itu sendirian semuanya nih. Nggak ada Iya, yang lain, ayo ke sini. insyaallah nanti ditraktir sama Ustaz Ihsan ya. Oke, itu saja kawan-kawan Boleh, dari boleh. semua. Sekali lagi terima kasih. Ini apa namanya, sharing beasiswa yang perdana lewat Zoom ya. Sebenarnya sebelumnya juga ada lewat Instagram. Jadi ya harapan kita teman-teman tetap ikutin An-Nizami ya. Insya Allah kedepannya kita bakal adakan sharing beasiswa lagi, edisi negara-negara lain atau beasiswa lain. Insya Allah minggu depan itu kita bakal ngadain edisi beasiswa UIM, Universitas Islam Madinah ya. Kita udah undang nanti. Silakan teman-teman ikutin dan pantau terus sosial media An-Nizamiyah. Insya Allah di sana kita akan bantu adik-adik teman-teman yang punya cita-cita kuliah beasiswa, kuliah ke luar negeri dan semacamnya. Mungkin itu aja dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan selama acara ini. Ya, dan insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz wabarakatuh. Ihsan ya. Ya, sama-sama soalan ya. Mudah-mudahan sukses kuliah di sana cepat selesai dan cepat keluarnya. Oke, silakan Boleh ya. di follow akun-akun Ustaz Ihsan kalau mau Oh ya, kita konsultasi. apa namanya, foto bersama Siap, ya. siap. Boleh nggak nih kita on cam, kita dokumentasi? Boleh, Ustaz. Oke, ternyata rame ya. Ya. Zoomnya sedikit tapi ternyata orangnya rame, luar biasa. Insyaallah. Ya, 1, 2, 3. Mungkin dari ustadz-ustadz yang lain bantu. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi boleh wabarakatuh. ya akhiri. Syukron Buya. Sama-sama Mas Emil semuanya. Ya, ya.